wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu Ketua Andi Farizal Fahlebi, yang beranggotakan Bulkis, Nadia Sabila, Risnawati, Adi Kurniawan, Divan, Hairul, Muhammad Rafli, Radif Kurniawan. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan menurut Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak Fransis, mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. A. Bagian unsur-unsur perlindungan. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak suatu negara. B. Penggolongan hukum. Menurut bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. 2. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan di masyarakat, tetapi tidak tertulis, disebut hukum kebiasaan. C. Macam-macam perlindungan hukum. 1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. A. Dampak perlindungan dan penegakan hukum. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindak warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Faktor-faktor yang memengaruhi: 1. Hukum. 2. Penegakan hukum. 3. Masyarakat. 4. Sarana atau fasilitas. 5. Kebudayaan. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum. Maka dari itu, pentingnya mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.